Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang berbahagia, yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya cintai sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya melalui channel SHMH, channel yang mempelajari pasal demi pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku nanti mulai 2 Januari tahun 2026 dan biasa kita sebut dengan KUHP baru. Untuk video yang saat ini adalah video yang ke-264. Video yang ke-264 ini kita masih membahas perkosaan, masih membahas pasal 473 dan kali ini ayat 7 KUHP baru. Bahwa apa yang dibahas oleh ayat 7 pasal 473 KUHP baru ini adalah jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 3 mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Saya akan membahas terkait luka berat. Nah, luka berat ini berarti luka yang tidak mungkin sembuh, luka yang tidak mungkin sembuh secara sempurna, luka yang mengakibatkan orang tidak sadar atau tidak dapat melakukan profesi atau kegiatan kesehariannya sampai dengan 4 minggu berturut-turut tanpa terputus, itu kan. Jadi misalnya dari 1 bulan itu di rumah sakit, operan di rumah sakit itu dalam waktu 1 bulan masuk dalam kategori luka berat. Atau mungkin luka terkait dengan hal-hal yang penting bagi dirinya terkait profesinya, misalnya hobinya main harmonika misalnya kan. Harmonika, dia mencari uangnya dengan main harmonika, kemudian suatu ketika dipukul, bibirnya pecah, kemudian dijahit, sehingga dia ya jontor kan, kalau bibirnya dipukul, mana ada bibirnya luka bisa main harmonika, gimana kan? Itu termasuk luka berat, walaupun setelah dijahit dia bisa sembuh, tapi dia kan terhalang kegiatan keseharian atau terhalang kegiatan mata pencahariannya. Yang dimaksud ayat 1 sampai dengan ayat 3 mengakibatkan luka berat. Apa yang dimaksud atau contoh luka berat itu sudah saya sampaikan. Atau juga termasuk juga organ reproduksi ya, reproduksi. Itu termasuk luka dalam organ reproduksi, itu termasuk kategori luka berat. Ayat 1 sampai dengan ayat 3 pasal 473 KUHP baru saya bacakan. Ayat 1, setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya. Memaksa orang bersetubuh sehingga perkosaan yang mengakibatkan luka berat. Mungkin pada saat memaksanya itu bisa dipukuli, bisa digebuk, bisa dipuntir tangannya sehingga patah tangannya, baru dilakukan persetubuhan, baru diperkosa. Ini yang dimaksud di ayat 7. Maka pidananya 3 tahun dan maksimalnya 15 tahun. Kemudian ayat 2-nya adalah hal-hal yang dianggap atau termasuk tindak pidana perkosaan. Jadi di sini adalah persetubuhan karena orang tersebut adalah percaya bahwa orang itu istri atau suaminya. Begitu tahu istri, tapi ternyata mengakibatkan hubungannya itu mungkin pendarahan misalnya kan, atau mungkin malah justru karena begitu ingat kemudian di berontak, akhirnya luka pada reproduksinya. Nah, itu masuk. Atau terhadap anak, sudah tahu anak dilakukan persetubuhan walaupun itu anaknya mau, anaknya justru mungkin, mohon maaf ini punya aplikasi yang memang mempromosikan atau jualan, namun akibat dari persetubuhan dan dia sudah tahu bahwa itu adalah anak, baik perempuan atau laki-laki, dan mengakibatkan luka berat, itu masuk pada apa yang dimaksud oleh ayat 7 pasal 473.
ancaman hukumannya minimal 3 tahun, maksimal 15 tahun. Saya ulangi, untuk ancaman hukumannya adalah paling lama, ya betul, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Untuk ayat 7 tidak ada minimalnya. Kemudian lagi, orang yang pingsan atau tidak berdaya. Ada orang pingsan atau tidak berdaya, baik laki-laki atau perempuan, baik anak-anak maupun sudah dewasa, kemudian dilakukan pemerkosaan dan mengakibatkan luka berat, ini masuk yang diatur pada pasal 473 ayat 7. Kemudian yang disabilitas mental atau disabilitas intelektual. Kalau akibat dari persetubuhan yang dilakukan terhadap orang disabilitas secara memaksa atau perkosaan tadi dengan korban disabilitas mental atau disabilitas seksual, disabilitas intelektual, kalau mengakibatkan luka berat maka dia ancaman hukumannya minimal 3 tahun, maksimal 15 tahun. Juga terkait dengan ayat 3, yaitu tadi yang memperkosa dengan memasukkan alat kelaminnya kepada mulut orang lain atau kepada anus orang lain. Mungkin artinya ada luka berat, misalnya mohon maaf ini bagian anusnya robek misalnya kan, mohon maaf ini. Nah, ini masuk luka berat. Atau juga memasukkan alat kelaminnya orang lain ke dalam anus atau ke dalam mulutnya sendiri. Bisa jadi alat kelamin orang lain yang dimasukkan ke dalam anusnya si pelaku ini kan terinfeksi itu kan, terus jadi penyakit gitu kan. Wah, itu masuk kategori luka berat. Atau juga memasukkan barang atau anggota tubuh yang bukan alat kelamin ke dalam kelamin orang lain dan itu mengakibatkan luka berat, misalnya mohon maaf pakai terong ini kan. Nah, ini kan bisa menjadi rusaknya reproduksi, merusaknya organ reproduksi, sehingga ini masuk dalam kategori luka berat dan ini masuk pada ayat 7 pasal 473 KUHP. Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 3 mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Kemudian menyambung ke pasal 473 KUHP baru ayat 8. Jika salah satu tindak pidana yang tadi yang dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 3 mengakibatkan matinya orang, maka dapat ditambah sepertiga dari ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Jadi sepertiga dari ayat 1 berarti yaitu tadi dari 12 tahun kan, bisa ditambah nanti vonisnya sepertiganya. Jadi untuk ayat 7 itu mengakibatkan luka berat, untuk ayat 8 itu mengakibatkan mati. Untuk yang mengakibatkan mati karena diperkosa oleh pelaku, maka ancaman hukumannya dapat ditambah dengan sepertiganya. Saya pikir itu yang bisa saya jelaskan. Ini kita membahas sekaligus dua ayat, pasal 473 ayat 7, ayat 8 KUHP baru. Ayat 7 mengakibatkan luka berat, ayat 8 pasal 473 KUHP baru mengakibatkan matinya orang. Demikian yang bisa saya sampaikan pada video yang ke-264. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah dan keliru yang saya sampaikan atau terlalu seronok dalam pembahasan bab ini, saya mohon dimaafkan dan dimaklumi. Kami kesulitan untuk mencari kata-kata yang tepat, yang lebih santun. Namun saya kesulitan untuk menemukan karena ini pembahasan hukum. Saya pikir pemirsa SHMH dapat dewasa mensikapinya. Bukan maksud saya untuk ekstrim, bukan maksud saya untuk seronok, namun ya memang pasalnya penjelasannya kurang lebih harus
Semoga bermanfaat sekali lagi. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Terima kasih yang tiada tara bagi yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, dimohon dengan sangat terhormat untuk subscribe. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.